Total kerugian yang kami perkirakan, yang kami analisa berkisar senilai 100 miliar. Ya, jadi terlapor kita adalah PT Juragan Kucek Indonesia. Dan luar biasa fenomenalnya lagi adalah ada seseorang public figure, tokoh di Indonesia, tokoh politik di Indonesia yang dicatut. Dunia usaha mikro belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan usai adanya dugaan kasus penipuan dan pencucian yang dilakukan PT Juragan Kucek Indonesia. Tidak main-main, ratusan orang dari berbagai daerah menjadi korban penipuan yang dilakukan PT Juragan Kucek Indonesia. Dengan modus menawarkan program kemitraan di bidang usaha laundry berbasis franchise atau waralaba yang menjanjikan keuntungan besar, PT Jagoan Kucek Indonesia menggait ratusan korban. Aktris sekaligus pengacara Pablo Benduar yang ditunjuk menjadi kuasa hukum para korban belum lama ini melaporkan PT Juragan Kucek Indonesia ke Bareskrim Polri dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Lantas apa kata Pablo Benduar usai menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan bagi ratusan korban yang mengalami kerugian besar? Nah, yang perlu kita perhatikan di sana adalah kita melihat bahwa saudara Melki Bajai, gitu ya, dia mengatakan bahwa ayo bergabung bersama kami. Kami siapkan. Kami itu siapa? Pertanyaan kami adalah kami yang dimaksud oleh Melki Bajai itu siapa? Apakah dirinya juga ikut terlibat di dalam skema bisnis yang dibangun oleh Juragan Kucek tersebut? Sehingga kami menduga keras bahwa dengan kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh Melki Bajai dengan menyebut dirinya dengan kata kami menduga bahwa Melki Bajai merupakan bagian daripada PT Juragan Kucek yang diduga melakukan memberikan bujuk rayu, melakukan sebuah rangkaian kebohongan, iming-iming kepada para korban agar para korban menyerahkan sejumlah uang, dana tersebut dihimpun dan akhirnya tidak kunjung dibuka outlet tersebut. Ya, jadi terlapor kita adalah PT Juragan Kucek Indonesia berdasarkan KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana korporasi dapat menjadi subjek hukum, begitu. Ya, jadi dijadwalkan kita minggu ini pemeriksaan untuk saksi-saksi untuk para korban, gitu ya. Nanti selanjutnya seperti apanya nanti akan kita infokan kepada mitra-mitra. Yang pasti begini, korban-korban dari PT Juragan Kucek ini bukan 1-2 orang. Ini menjadi awal tahun yang buruk, begitu ya, bagi orang-orang yang ingin mulai berusaha, ingin membuka satu usaha UMKM, begitu, dijanjikan dengan melakukan investasi membuka satu bisnis laundry, berujung kepada sebuah tragedi di mana uang-uang tersebut justru akhirnya raib, hilang begitu saja, tidak diberikan kesempatan untuk dibuka. Jadi kalau tadi dengar bahwa ada kata-kata GO itu maksudnya adalah grand opening, gitu. Jadi yang mereka jual adalah grand opening dengan menyerahkan sejumlah uang dalam waktu paling lama 3 bulan akan dibukakan nanti. Akan dibukakan atau di grand opening kan satu buah kios laundry. Dugaan penipuan berkedok investasi kemitraan usaha laundry yang dilakukan PT Jagoan Kucek Indonesia juga menyeret nama artis Melki Bajai. Melki dituding menjadi bagian dari PT Jagoan Kucek Indonesia usai videonya yang mengajak warga berinvestasi di PT Jagoan Kucek Indonesia viral di media sosial. Menanggapi dugaan keterlibatan komedian Melki dengan PT Jagoan Kucek Indonesia, Pablo Benduar sebagai kuasa hukum korban meminta Melki untuk segera memberikan klarifikasi. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin Pablo dan tim hukum di bawah naungan Reben Strategic Law Firm akan memperkarakannya ke ranah hukum. Guna menarik perhatian calon mitra, PT Jagoan Kucek Indonesia juga mencatut nama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dalam tampilan video marketing, terlihat Deddy Mulyadi mengajak warga untuk bergabung bersama kemitraan PT Juragan Kucek Indonesia. Namun setelah ditelusuri,
ajakan bergabung yang disampaikan Deddy Mulyadi merupakan video alias hoax. Dan luar biasa fenomenalnya lagi adalah ada seseorang public figure, tokoh di Indonesia, tokoh politik di Indonesia yang dicatut juga namanya dengan cara dibuatkan video AI agar para mitra yakin terhadap skema bisnis yang mereka bangun. Ini adalah salah satu public figure. Ada ibu-ibu ngamuk gara-gara cuciannya numpuk. Kalau yang kayak gini nggak usah dibawa ke barak ya. Cukup diajak ke Juragan Kucek aja. Semua cucian dijamin bersih. Nah, jadi di sini kami bisa melihat bahwa kita sama-sama bisa melihat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, namanya juga dicatut. Dan setelah kami lakukan penelusuran dan kami lakukan analisa bahwa video tersebut adalah video AI, maka kami minta kepada Kang Deddy, kami mohon agar Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk segera mengklarifikasi persoalan tersebut. Karena khawatir setiap kepala daerah nanti dicatut namanya. Kita khawatir nanti setiap kepala daerah dibuatkan video AI untuk membujuk rayu agar orang-orang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak mereka dengan iming-iming dengan kedok usaha bisnis laundry tersebut. Akan tetapi laundrynya tidak dibuka. Jika video yang mencatut sosok Deddy Mulyadi merupakan buatan AI yang berarti sangat diragukan kebenarannya, maka berbeda dengan video Melki yang belakangan diketahui merupakan video kerjasama dengan PT Jagoan Kucek. Mengenai kabarnya adanya dugaan keterlibatan atas kasus penipuan yang dilakukan PT Jagoan Kucek Indonesia, Melki akhirnya buka suara. Lantas seperti apa klarifikasi Melki usai namanya ikut terseret ke dalam pusaran kasus? Jadi keterlibatan Melki, kalau yang kita lihat, kalau dia hanya menawarkan orang ayo bergabung di Juragan Kucek, kita bisa menduga bahwa itu adalah brand ambassador. Kita bisa menduga bahwa itu adalah endorser. Akan tetapi ketika dia menyebut kata kami sebagai subjek begitu ya, maka kami menduga keras bahwa Melki adalah bagian daripada PT Juragan Kucek Indonesia. Maka kita butuh Melki untuk segera melakukan klarifikasi terkait dengan persoalan tersebut. Justru kami saat ini ingin menelusuri lebih jauh apa keterlibatan Melki di dalam struktur perusahaan tersebut. Setelah kami cek di akte pendirian, memang tidak ada nama Melki Bajai. Memang tidak ada nama Melki Bajai. Akan tetapi dari video tersebut, ketika Melki mengaku dengan subjek kami gitu ya, maka kami menduga bisa jadi Melki turut serta di dalam persoalan tersebut. Itu dugaan kami begitu. Makanya kami meminta agar Melki segera melakukan klarifikasi terhadap urusan tersebut. Jangan sampai nanti orang-orang akhirnya berpersepsi bahwa Melki sebagai beneficial owner daripada perusahaan tersebut. Kasus penipuan yang di dunia usaha laundry yang dilakukan PT Jagoan Kucek Indonesia disebut-sebut warga yang menjadi korban penipuan mencapai 100 orang dengan jumlah kerugian materi hingga ratusan miliar. Pablo Bendua yang menangani kasus tersebut sempat berucap jika para korban yang kini berjumlah 100 orang bukan tidak mungkin bertambah banyak, mengingat banyak warga dari berbagai daerah mengaku menjadi korban PT Jagoan Kucek. Lantas seperti apa jeritan para korban usai ratusan juta uang yang mereka setorkan raib begitu saja? Total kerugian yang kami perkirakan, yang kami analisa berkisar senilai 100 miliar kurang lebih dari total keseluruhan korban, dan bahkan mungkin bisa lebih. Dan kami melakukan kolektif. Banyak sekali korban-korban yang terus menghubungi kami, Reben Strategic Law Firm, untuk meminta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Sehingga kami juga meminta kepada seluruh korban yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang merasa dirinya korban di dalam skema bisnis PT Juragan Kucek Indonesia tersebut untuk segera menghubungi kami, Reben Strategic Law Firm. Ini kan udah terlihat nih, kita udah setor, habis setor, itu skemanya salesnya marketingnya aksen, dan ujung-ujungnya kita nggak dibukain outlet. Setelah beberapa kali penawaran pun kita minta pengembalian dana pun nggak kunjung dikembalikan. Modusnya seperti itu, polanya seperti itu. Saya 155 juta. Sebenarnya berat mau nyampaikan ini kan, kemampuan
kemampuan kita kan beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Kalau saya sendiri sih ada dari tabungan dan juga dari pinjaman. Pinjaman ini tuh kan nggak mungkin kita mau balikinnya tahun depan, enggak. Kita dari tiap bulan juga nyicil. Harapan saya ketika bisnis ini berjalan, saya bisa buat nyicil itu. Berarti uang itu dari pinjaman. Kamu istilahnya harus bayar bunga juga, begitu ya. Lalu akhirnya diduga menjadi korban penipuan begitu. Nah, terus bagaimana cara kamu mengembalikan kalau begitu? Ya, kita kan gimana caranya nih, kita juga masih pusing sekarang. Menjadi satu-satunya harapan dong ya, iya, juragan kucek ini ya. Tapi akhirnya ditipu ya. Betul. Saya sebenarnya berharap banyak ya sama juragan kucek ini, karena uang yang saya investkan ke juragan kucek ini adalah hasil dari uang pensiun suami saya setelah bekerja belasan tahun dan kemudian pensiun. Kami berharap kami masih punya sedikit penghasilan dari hasil berinvestasi ke juragan kucek ini. Saya berharap tidak ada mitra lain lagi, orang-orang lain lagi yang ketipu sama juragan kucek ini. Juragan kucek itu benar-benar penipu, pembohong. Viralnya kasus dugaan penipuan investasi yang menyeret nama Melki Bajaj mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali pengacara senior Jens Tambunan. Ikut terseretnya Melki ke dalam pusaran kasus kini menjadi perdebatan sengit. Ada yang berpandangan jika Melki hanya melakukan pekerjaannya sebagai endorsement dan bukan bagian dari PT Jagoan Kucek Indonesia. Lantas apa tata James Tambunan melihat video ajatan berinvestasi berbasis kemitraan yang dilakukan Melki Bajaj? Kalau saya dengarkan, saya lihat tadi apa yang menjadi presscom dari pengacaranya para korban ya, yang konon katanya lebih dari 100 orang, terkait dengan adanya usaha kemitraan waralaba yang sistemnya adalah autopilot ya. Nah, itu yang saya tangkap, memang di sana ada salah satu public figure yang menjadi katakanlah sebagai endorsement atau bintangnya lah ya, yaitu si Melki Bajaj ya. Yang menjadi titik pertanyaan kan adalah Melki Bajaj yang mengatakan dengan slogan bergabunglah dengan kami. Kan ini yang menjadi persoalan sekarang nih. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari bahasa seseorang, baik itu public figure atau tidak, dia harus bekerja profesional otomatis. Karena bagaimana dia mempengaruhi, anggaplah dia seorang marketing, membujuk orang, bagaimana menciptakan suasana supaya tertarik terhadap salah satu produk, yaitu memang tugasnya endorsement. Kalau itu adalah endorsement kan gitu kan. Karena dia adalah dibayar, dibayar untuk endorse itu untuk mempromosikan satu produk. Maka saya sampaikan, apakah dengan seseorang misalnya ikut jadi MC di satu acara, ternyata acara tersebut bermasalah, apakah dia bagian daripada acara itu? Belum tentu juga. Dan kita kan harus berpikir selalu objektif. Sepanjang nanti bisa diurai, dibuktikan bahwa memang dia adalah sebatas itu, ya berarti clear. Tetapi kalau memang dia ada penyertaan modal atau memang dia sengaja digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, itu nanti kita lihat seperti apa hasil penyelidikan daripada aparat yang berwajib di situ. Jadi nggak serta-merta saya kira ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.